Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran akhlak, yaitu dari kitab Etika Seorang Muslim. Kita akan masuk ke bab etika memberi salam. Jadi bagaimana etika atau adab kita untuk memberi salam kepada orang lain itu gimana? Nah, ini dijelaskan di pelajaran hari ini insyaallah ta'ala. Yang pertama, makruh memberi salam dengan ucapan Alaikumussalam. Jadi kalau misalkan mau memberikan salam, ucapkan dengan benar Assalamualaikum. Nah, kalau misalkan ada orang memberi salamnya Alaikumussalam, itu nggak apa-apa, tapi hukumnya apa? Hukumnya makruh. Hal ini berdasarkan hadis Jabir yang diriwayatkan oleh bahwasanya ia menuturkan, aku pernah menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku berkata, Alaikassalam ya Rasulullah. Itu kata Jabir, memberi salam kepada Rasulullah. Kata-kata Jabir apa? Alaikassalam ya Rasulullah. Kemudian Nabi menjawab, janganlah kamu mengatakan alaikassalam. Nah, di dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, karena sesungguhnya ucapan alaikassalam itu adalah salam untuk orang-orang yang telah mati. Jadi alaikassalam ini dikhususkan salam untuk orang-orang yang mati, bukan yang masih hidup. Makanya hukumnya itu makruh. Paham ya? Yang kedua adalah dianjurkan mengucapkan salam 3 kali. Jika kapan? Jika khalayak banyak jumlahnya. Jadi ketika kita sampai di suatu majelis, karena majelis itu sangat banyak, maka disunahkan mengucapkan salamnya itu selama 3 kali. 3 kali mengucapkan salam karena khalayaknya itu ramai. Hal ini berdasarkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan suatu kalimat, beliau mengulanginya 3 kali. Dan apabila beliau datang kepada suatu kaum, kaum ini berarti banyak jumlahnya, beliau memberi salam kepada mereka 3 kali. Itu berarti menandakan kalau misalkan kita berada di majelis atau kita mengisi suatu pengajian, itu disunahkan salamnya itu selama 3 kali. Yang ketiga, termasuk sunnah adalah bahwa orang yang mengendarai kendaraan itu memberikan salam kepada orang yang berjalan kaki. Paham ya? Misalkan adik-adik sedang di motor, kemudian melihat temannya di jalan, teman desanya, ucapkan salam Assalamualaikum. Jadi yang di motor ini mengucapkan ke orang yang berjalan kaki, atau di mobil ini mengucapkan ke orang yang berjalan kaki Assalamualaikum, kayak gitu. Kemudian orang yang berjalan kaki memberi salam kepada orang yang duduk. Nah, misalkan adik-adik sedang berjalan, nah di depan rumah itu ada orang tua atau teman adik-adik yang sedang ngopi, sedang duduk, maka berilah salam Assalamualaikum. Karena adabnya seperti itu, orang yang berjalan itu mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Nanti orang duduk itu menjawabnya Waalaikumsalam. Dan orang yang sedikit kepada orang yang banyak, ya, seperti yang tadi disunahkan ketika ada di majelis, disunahkan untuk memberikan salam karena dia datangnya sendiri, kemudian yang hadir itu sudah banyak. Dan orang yang lebih muda kepada yang lebih tua. Jadi kalau misalnya ketemu asatid, ketemu kiai, ketemu guru-guru, ketemu kakak kelas, ucapkan salam Assalamualaikum. Karena disunahkan adabnya itu yang lebih kecil itu memberi salam kepada yang lebih tua. Hal demikian disebut di dalam hadis Abu Hurairah. Ini ada hadisnya yang seperti itu. Jadi harus diperhatikan. Ini adalah etika memberi salam. Tingkatannya itu seperti apa? Nah, itu seperti tadi, orang yang menaik kendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan itu memberi salam kepada orang yang duduk. Orang yang sedikit itu memberi salam kepada orang yang banyak. Dan yang terakhir, orang yang lebih muda itu memberi salam kepada orang yang lebih tua. Yang keempat, disunahkan dengan suara yang keras ketika memberi salam. Dan demikian pula menjawabnya, kecuali jika di sekitarnya ada orang-orang yang sedang tidur. Jadi
ucapkan salam dengan suara yang keras, karena salam itu juga termasuk doa keselamatan bagi orang yang diberi salam. Makanya ucapkan yang keras sampai orang yang diberi salam itu mendengar dan bisa menjawab. Kecuali ada di samping orang yang sedang tidur. Misalkan ada dia mau masuk kamar, di dalam ada anak-anak yang lain, tetapi ada kebanyakan itu tidur, misalkan sudah jam 11 malam, maka ucapkan dengan pelan, assalamualaikum, takut mengganggu orang yang sedang istirahat atau sedang tidur. Nah, di dalam hadis Miqdad bin Al-Aswad disebutkan diantaranya, dan kami pun memerah susu atau binatang ternak hingga setiap orang dapat bagian minuman dari kami, dan kami sediakan bagian untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian Miqdad ini berkata, maka Nabi pun datang di malam hari dan memberikan salam yang tidak membangunkan orang yang tidur, namun dapat didengarkan oleh orang-orang yang bangun dengan suara yang pelan. Sekiranya orang yang tidur itu tidak terbangun dan orang yang bangun itu mendengar suara lirik tersebut. Ini diajarkan oleh Nabi. Kita masuk ke kamar orang tua misalkan, apabila sudah malam jangan ucapkan salam dengan keras, tapi dengan lembut, assalamualaikum, seperti itu. Jadi harus tahu keadaannya juga, bagaimana keadaan yang mengeluarkan suara dan bagaimana yang keadaan yang memelankan suara. Kalau misalkan ada jadi guru buka majlis dengan suara yang keras, karena bisa didengar orang lain dan bisa dijawab juga. Cuman ketika ada orang yang tidur, misalkan ketika sudah malam, baru dengan lirik saja. Sekiranya orang yang bangun itu bisa mendengar, itu sudah cukup. Kemudian yang kelima, disunahkan memberikan salam di waktu masuk ke suatu majlis dan ketika meninggalkan masjid. Contohnya misalkan ada yang sudah besar diundang ke suatu masjid besar untuk mengisi pengajian, amin, Allahumma amin. Nah, maka ketika situ disunahkan memberikan salam ketika masuk ke suatu majelis tersebut, yang mau majelis dibuka tersebut atau diberi tausiah tersebut, ucapkan salam. Kemudian ketika akan meninggalkannya majelis tersebut, ucapkan salam juga, walaupun misalkan ada itu hanya hadir saja, tidak ikut memberi tausiah misalkan, tetapi tetap disunahkan untuk mengucapkan salam pada suatu majelis. Berdasarkan hadis, apabila seseorang kalian sampai di suatu majelis, maka hendaklah memberikan salam, dan apabila hendak keluar, hendaklah memberi salam, dan tidaklah salam yang pertama itu lebih berhak diucapkan daripada salam yang kedua. Jadi sama-sama sunnah. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Yang keenam, disunahkan memberi salam di saat masuk ke suatu rumah, sekalipun rumah itu kosong. Masuk rumah memberi salam, assalamualaikum. Masuk rumah sendiri, ucapkan salam. Masuk ke rumah teman, ucapkan salam, walaupun pintunya sudah dibukakan, walaupun rumah itu kosong, belum jadi misalkan, ucapkan salam ketika masuk. Atau sudah lama tidak ditempati, ucapkan salam ketika masuk. Itu sunnah. Karena Allah telah berfirman yang artinya, dan apabila kamu akan masuk ke suatu rumah, maka ucapkanlah salam di atas diri kalian. Rumah ini masih umum, baik itu rumah yang ramai sudah diisi atau yang masih kosong, tetap disunahkan untuk mengucapkan salam. Ini dari firman Allah langsung dari surat An-Nur ayat ke-61. Begitu juga berdasarkan ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apabila seseorang akan masuk ke suatu rumah yang tidak berpenghuni, maka hendaklah ia mengucapkan assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin, atau assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Di sini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Kemudian yang ketujuh, dimakruhkan memberi salam kepada orang yang sedang di WC. Apabila kita ke kamar mandi lagi ngantri, maka jangan ucapkan salam, karena tempat itu adalah tempat buang hajat, tempat buang kotoran. Sedangkan salam ini adalah doa, maka hukumnya itu makruh. Ketika di kamar mandi jangan ucapkan salam. Paham ya? Hukumnya makruh. Jangan dibuat bercanda, apalagi dibuat bercanda. Jangan sampai. Nah, ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang menyebutkan bahwasanya seseorang lewat sedangkan Rasulullah sedang buang air kecil. Lalu orang itu memberi salam, maka beliau tidak menjawabnya. Rasulullah tidak menjawab salam ketika sedang ada di tempat buang hajat. Ini menunjukkan kalau misalkan menjawab salam pada saat buang hajat itu hukumnya makruh. Karena apa? Karena
dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus diperhatikan. Yang kedelapan, disunahkan memberi salam kepada anak-anak. Ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Anas. Beliau menyebutkan bahwasanya ketika Anas lewat di sekitar anak-anak, ia memberi salam dan ia mengatakan demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Anas ini mencontoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi lewat di depan anak-anak kecil, beliau mengucapkan salam. Nah, begitu juga kita, kalau misal kita kunjung di rumah saudara yang banyak anak-anak kecilnya, maka ucapkan salam kepada mereka, doakan mereka. Itu adalah makna salam. Karena salam itu, saya ulangi lagi, adalah doa atau doa. Kesembilan, tidak memulai memberikan salam kepada ahli kitab. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian terlebih dahulu memberi salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Misalkan adik-adik ini berkunjung ke orang Kristen atau ke Yahudi atau orang-orang yang lain, jangan ucapkan salam. Kalau kita ucapkan salam, itu sama aja kita mendoakan mereka, sedangkan mereka itu bukan berada di agama kita. Tapi apabila mereka yang memberi salam, maka kita menjawab dengan waalaikum saja. Nah, kalau misalkan kita enggak boleh memberikan salam kepada mereka, tetapi kalau gimana Ustaz, kalau misalkan dia memberikan salam dulu kepada kita, maka jawab saja dengan waalaikum, itu aja, bukan assalam, waalaikumsalam, jangan seperti itu, tapi waalaikum. Nah, itu aja sudah cukup. Karena sabda Rasulullah, apabila ahli kita memberi salam kepadamu, maka jawablah waalaikum. Jadi jangan jawab waalaikumsalam, jangan seperti itu kalau ahli kitab yang memberi salam. Ahli kitab ini siapa? Ya orang-orang itu, orang-orang Nasrani, Yahudi, dan yang lainnya. Yang ke-10, disunahkan memberi salam kepada orang yang Anda kenal ataupun tidak kenal. Jadi mengucapkan salam ini boleh dilakukan kepada orang yang dikenal atau yang tidak dikenal. Misalkan lagi jalan di pasar lewat pakai motor, kemudian ada orang kakek-kakek bawa pacul misalkan jalan, beri salam walaupun kita tidak kenal, assalamualaikum. Seperti itu sama aja mendoakan mereka. Sedangkan sesama muslim itu harus terus saling mendoakan. Di dalam hadis Abdullah bin Umar disebutkan bahwasanya seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Islam manakah yang paling baik? Kemudian Nabi menjawab, engkau memberikan makanan dan memberi salam kepada orang yang telah kamu kenal dan yang belum kenal. Jadi kalau mau berbuat baik itu jangan pandang bulu, intinya. Baik itu orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Kalau berbuat baik saja. Kalau mau mendoakan saja. Kalau mau memberikan salam saja. Jangan dibeda-bedakan antara yang kenal dan tidak kenal. Kalau ketemu teman yang kenal diucapkan assalamualaikum, tapi kalau yang tidak kenal tidak diucapkan assalamualaikum. Ini salah. Harusnya kenal tidak kenal tetap sunnah untuk mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian yang ke-11, disunahkan menjawab salam orang yang menyampaikan salam lewat orang lain dan kepada yang dititipinya. Pada suatu ketika seorang laki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, sungguhnya ayahku menyampaikan salam kepadamu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi menjawab, alaika wa ala abika assalam, atasmu dan atas bapakmu itu adalah salam. Jadi misalkan ada adik berkunjung ke rumah teman, terus bilang ke teman tersebut, ayahku mengintipkan salam kepadaku untukmu, maka wajib juga dijawab oleh orang yang disampaikan salam, waalaikumsalam, seperti itu. Atau waalaika wa ala abika assalam, seperti itu juga tidak apa-apa. Karena secara tidak langsung, walaupun dia bukan orang yang memberikan salam, tapi secara langsung hakikatnya dia juga memberikan salam. Walaupun hanya lewat titipan, maka kita wajib untuk menjawab salam tersebut. Kemudian dilarang membeli salam dengan isyarat kecuali ada uzur. Jadi beli salam tidak pakai ucapan assalamualaikum, tapi pakai isyarat aja. Nah, ini kurang baik, dilarang. Karena apa sebabnya? Kenapa kok dilarang mengucapkan salam dengan isyarat? Seperti karena sedang sholat, ini contohnya, atau bisu, atau karena orang yang akan diberi salam itu jauh jaraknya, makanya dia pakai isyarat saja. Nah, di dalam hadis Jabir bin Abdullah
diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian memberi salam seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena sesungguhnya pemberian salam mereka memakai isyarat tangan, hanya memakai isyarat tangan saja. Yahudi dan Nasrani itu memberi salam kepada saudaranya hanya pakai isyarat saja, sedangkan umat Islam enggak. Umat Islam juga dengan ucapan assalamualaikum, dengan doa, mendoakan saudara-saudaranya yang diberikan salam kepadanya. Mendoakan ahli kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, mendoakan saudara-saudaranya yang telah meninggal. Itu kalau lewat kuburan. Paham ya? Lewat kuburan juga berikan salam kepada mereka. Assalamualaikum ya ahlul kubur, assalamualaikum ya ahlal jannah. Seperti itu diberikan salam. Ke-13, disunahkan kepada orang yang berjabat tangan dengan saudaranya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dua orang muslim yang saling berjumpa dan lalu berjabat tangan melainkan diampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Ketemu temannya di jalan, jabat tangannya, ucapkan assalamualaikum. Ketemu gurunya, cium tangannya, ucapkan assalamualaikum. Maka dosa di antara keduanya akan terhapus ketika keduanya itu berpisah. Ini fadilah ketika orang berjabat tangan. Bahkan dikatakan suatu hadis, apabila ada orang berjabat tangan dengan orang yang 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 berjabat tangan denganku, maka akan masuk surga. Hanya berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan dengan orang yang pernah berjabat tangan langsung dengan Rasulullah, maka akan masuk surga. Makanya kalau ada habaib, cium tangannya. Kita sama aja mencium tangan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tangan habaib itu pasti salaman kepada bapaknya, bapaknya salaman kepada bapaknya, terus sampai Rasulullah, sampai datunya sendiri. Cium tangannya kalau ada habaib. Hormat, tunduk. Yang ke-14, dianjurkan kita tidak menarik, melepaskan tangan kita terlebih dahulu di saat berjabat tangan. Jangan langsung ditabur seperti ini sebelum orang yang dijabat tangannya itu melepasnya. Sebelum orang yang dijabat tangan itu melepas, kita jangan melepas terlebih dahulu. Nah, di sini berriwayat bersumber dari Anas yang menyebutkan Nabi SAW apabila diterima oleh seseorang lalu berjabat tangan, maka beliau tidak melepas tangan beliau sebelum orang itu yang melepasnya. Yang ke-15, haram hukumnya membungkuk badan atau bersujud ketika memberi penghormatan. Nah, ini harus ada beberapa hal yang harus digarisbawahi karena nggak semuanya itu haram hukumnya. Ini mungkin dari sebagian kalangan ini haram, tetapi bagi kita ahli sunnah wal jamaah ini hukumnya nggak haram dengan tujuan yang telah disebutkan, nanti saya akan jelaskan. Ini mereka berpendapat berdasarkan hadis yang bersumber dari Anas menyebutkan ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, kalau salah seorang di antara kami berjumpa dengan temannya, apakah harus membungkukkan badannya kepadanya? Nabi menjawab, tidak. Laki-laki itu bertanya, apakah yang merangkul dan menciumnya? Nabi menjawab, tidak. Laki-laki itu bertanya, apakah yang berjabat tangan dengannya? Jawab Nabi, ya, jika dia mau. Ini harus ada yang diperhatikan. Yang pertama, ketika kita membungkuk kepada seseorang, misalkan yang lebih alim, misalkan kepada guru kita, misalkan ke abah kita, ke orang tua kita, ke kiai kita, membungkuk bukan karena bersujud kepada dia, tapi karena apa? Karena hurmah li ahlil ilm, hormat kepada yang lebih tua, ta'zim, berakhlak kepada yang lebih tua. Jadi membungkukkan badan itu nggak apa-apa. Paham ya? Karena para ulama-ulama kita juga mengajarkan seperti itu, ta'zim kepada gurunya sendiri, tunduk kepada gurunya sendiri, memalingkan wajahnya itu ke tanah seperti santri-santri. Jadi misalkan ada kiai lewat, itu jangan lewat di depannya kiai, tapi tunggu dulu kiai itu lewat. Dengan apa? Dengan misalkan memandang ke bawah. Itu adalah ta'zim kepada guru. Jadi enggak apa-apa. Ulama-ulama kita juga mengajarkan seperti itu, tidak apa-apa. Paham ya? Kemudian kalau misalkan bersujud itu gimana? Bersujud kalau niatnya untuk ibadah itu tidak boleh, karena beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memang haram. Tapi misalkan bersujud karena apa? Untuk mencium orang tua, mencium kaki orang tua sehingga kita harus membungkuk, itu untuk hormat kepada orang tua, bukan berarti kita sujud kepada orang tua. Ada misalkan ada seorang ulama mencium kakinya orang yang hafal Al-Qur'an,
itu bukan karena bersujud kepada orang yang hafal Quran atau anak yang hafal Quran tersebut, tetapi apa? Tetapi ta'zim kepada orang anak tersebut, ta'zim kepada Al-Quran yang telah dihafalkan oleh anak tersebut. Jadi harus diperhatikan. Hadis ini juga harus ditinjau kembali. Tinjaunya dengan apa? Dengan hadis-hadis yang lain, kita cocokkan lagi. Nah, kita ikut yang mana? Kita ikut kepada ajaran guru-guru kita, hormat kepada guru, tunduk kepada guru. Itu nggak lepas lagi batas normal, wajar. Niatnya juga bukan untuk ibadah, tapi niatnya apa? Hormat. Bahkan malaikat aja disuruh sujud kepada Nabi Adam. Bukan malaikat ini menyembah Nabi Adam, tetapi menjalankan perintah Allah dan ta'zim kepada Nabi Adam. Itu di Al-Quran, di surah Al-Baqarah kalau dijelaskan, ada dia lebih hafal. Paham ya? Kemudian yang terakhir ke-16, haram berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Ketika Rasulullah SAW dijabat tangan oleh kaum wanita di saat baiat, beliau bersabda, sesungguhnya aku tidak menjabat tangan kaum wanita. Paham ya? Makanya nggak boleh pacaran, apalagi anak pondok itu nggak boleh pacaran, apalagi bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Kalau misalkan mahram nggak apa-apa, ibu misalkan nggak apa-apa, nenek misalkan nggak apa-apa, saudara perempuan misalkan nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan bukan mahram, maka jangan bersalaman dengannya. Kecuali apa? Misalkan kecuali tidak menimbulkan syahwat misalkan, dan bukan karena ada perasaan apa-apa, bukan karena ada dorongan apa-apa, maka itu diperbolehkan. Makanya sebagian kiai itu memperbolehkan tangannya itu dicium oleh santriwati. Karena apa? Karena di sana nggak ada sama sekali niatan untuk bersyahwat, itu nggak ada. Karena apa? Karena santriwati tersebut juga ta'zim kepada gurunya, kepada kiainya, dan kiai tersebut itu apa? Itu menganggap santriwati itu sebagai anaknya. Ada yang seperti itu. Cuman ada lagi yang kiai emang tidak mau disalami oleh bukan yang mahramnya. Jadi harus diperhatikan, harus dihati-hati. Apalagi kalau misalkan ada bukan kiai, maka jangan bersentuhan dengan yang bukan mahram. Paham ya? Ihdinas siratal mustaqim harus diambil pelajarannya di pelajaran Allah pada hari ini. Paham? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.